Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan selamat berbahagia bagi semua mahasiswa pengambil keterampilan wajib komputer pada semester ini. Ya, sangat disayangkan dan mau gimana lagi pada semester ini dan 1 tahun terakhir ini kita menghadapi pandemi sehingga segala perkuliahan atau pelaksanaan pembelajaran harus dilakukan secara daring. Ya, sebenarnya kami juga ingin selaku para tentor-tentor, tutor ya pada keterampilan wajib komputer pengen pelaksanaan KW komputer secara tatap muka, tapi mau nggak mau konsekuensi kita harus ya apa istilahnya harus mengikuti aturan untuk menjaga kesehatan semuanya sehingga tetap dilakukan secara daring atau online. Namun itu bukan kendala, belajar secara daring juga harusnya menjadi sesuatu yang harus kita jadikan kebiasaan baru karena perkembangan teknologi internet juga sangat menguntungkan kita. Kalau kita ingin belajar tanpa menunggu waktu harus ketemu guru dan lainnya, kita bisa mencari informasi-informasi tambahan secara otodidak atau sendiri. Oke, pada hari ini langsung saja kita akan membahas tentang dasar presentasi dengan aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Ya, minggu lalu Anda belajar tentang Excel, Microsoft Excel. Minggu ini atau 2-3 minggu ke depan kita akan belajar PowerPoint, kemudian setelah itu baru belajar Microsoft Word. Oke, Microsoft PowerPoint merupakan salah satu aplikasi dalam paket Microsoft Office ya. Kalau Microsoft Word itu untuk ngetik, membuat laporan, pengetikan dengan banyak kata-kata atau disebut Word. Kemudian Microsoft Excel itu digunakan untuk kalkulasi perhitungan angka-angka, dan Microsoft PowerPoint digunakan untuk presentasi ya, yang fokus kepada poin-poin yang mau disampaikan. Oke, singkat kata saja kita langsung masuk. Di sini sudah saya sediakan PowerPoint 2016 versi saya. Ini kalau kita buka nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, ya. Kemudian kita sudah menyiapkan modul. Nah, modul Anda sudah bisa download melalui linknya di Sunan ya dan di website UPT Komputer. Oke, kita mulai. Pada bab 6 ini kita akan belajar tentang dasar presentasi. Ini saya zoom dulu biar kelihatan gede, enak bacanya. Ya. Dasar presentasi. Di sini akan ada sekitar 8 sampai 9 halaman yang harus kita pelajari sebagai pengenalan. Saya yakin beberapa di antara Anda yang sudah sering dapat tugas kuliah presentasi di depan dosen sudah pasti sudah menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Oke. Nah, di sini ada penjelasan tentang worksheet PowerPoint, pengenalan dasar, dan ada fitur-fitur dasarnya. Oke, kita mulai saja. Ya, kita mulai saja. Oke, nah, sekarang Anda lihat, kalau kita membuka aplikasi PowerPoint, nanti akan muncul istilahnya tampilan seperti di layar Anda ini, ya. Seperti di layar ini tampilannya akan seperti ini. Nah, di mana di sini ketika membuka pertama kali, ya, sebelah tengah ini, ya ini halaman utama ya, main menunya di sini. Nah, di sini ada penjelasan, di modul itu ada keterangan, sebelah kiri ini disebut dengan outline pane ya, slide. Nanti kalau ada beberapa slide, misalnya seperti ini, saya kasih new slide, ya muncul ya, ada 2 slide, ada new slide, ada 3 slide. Nah, ini untuk slide ya, kumpulan slide-slide dari materi presentasi yang akan Anda buat. Sedangkan yang di bawah di sini, nah ini ada informasi ya. Kita ke atas dulu deh. Ke atas di sini ada ribbon atau taskbar ini ya. Biasanya disebut ribbon ya. Ada ribbon file ya, home, insert, design, dan lainnya. Kemudian di sebelah tengah ini adalah area slide-nya. Kemudian kalau kita mau masukkan note catatan, kita bisa klik note di bawah ini ya. Nah, muncul note di sini. Nah, catatan, sehingga ketika ada presentasi catatannya apa bisa dilihat di sini. Ya, informasi tambahan catatan. Kalau presentasi ada, misalnya presentasi itu kan PowerPoint kita bikin poin-poinnya. Jadi kalau Anda ngopi dari Word, itu keterangannya harusnya masukkan di note ya, dimasukkan di note saja. Jangan dimasukkan di layar presentasi sehingga terlalu banyak. Kalau terlalu banyak terlihat Anda tidak memiliki kemampuan presentasi karena hanya membaca tulisan. Tapi kalau Anda bikin poin-poinnya, nanti akan Anda terlihat kemampuan menguasai materi ya, walaupun di layar Anda di sini di bawahnya ada note-nya. Oke, ini ada informasi, ini tombol untuk slideshow. Nah, putih karena masih putih. Saya escape untuk mengembalikan ya.
Ini juga ada beberapa tambahan slide sorter dan lainnya. Oke. Kemudian ada zoom in, zoom out. Oke, itu diantara pengenalannya. Oke. Kemudian kita ini ribbon ya. Penjelasan ribbon deh. Ribbon di atas di sini ada ribbon home seperti biasa pada di office yang lain, Excel ataupun Word. Ada untuk ukuran font, rata kiri rata kanan ya, pewarnaan, terus kemudian copy paste, ada insert, Anda bisa masukkan gambar, foto, image, shape, ya, chart, ya, header, footer, text box dan lainnya, simbol ya, suara, audio, video juga bisa, kemudian merekam juga bisa. Di sini desain, ini tampilan tema-tema ya, ada warna ungu, ada warna, ini banyak pilihannya. Nah, bisa ini bawaannya, atau nanti Anda mau bikin sendiri juga bisa ya, Anda bikin sendiri juga bisa. Oke, kemudian transisi perpindahan perubahan misalnya dari satu slide ke slide kedua ada perubahan bergeser ke kanan, ke kiri, push, wipe, split ya atau yang lainnya. Ada pilihannya di sini. Nah, ada banyak ya pilihannya. Oke. Kemudian animasi. Nah, ini animasi yang mau kita masukkan misalnya ada tulisannya datang muncul tung 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 mantul-mantul atau bergeser, ini pilihannya di sini. Tapi kita harus masukkan tulisan dulu misalnya di judul. Judul misalnya ya. Saya bol. Nah, di sini kalau Anda klik baru muncul animation, pada ribbon animation muncul. Mau munculnya kayak apa? Pilihannya. Nah, misalnya spin ya. Nah, shoot seperti itu. Seperti Anda lihat atau mungkin kita yang lain bounce mantul tung 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 tung. Nah, gitu ya. Itu beberapa animasi-animasi ya. Nah, oke. Kemudian ada lagi ribbon slideshow. Jadi kalau kita sedang melakukan slideshow ya, bisa dengan tekan F5 di keyboard Anda juga bisa ya. Atau mungkin di sini slideshow from beginning. Nah, judulnya muncul tung 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 tung. Nah, saya escape dulu atau yang lainnya. Oke, kemudian ada lagi review. Nah, di sini spelling ya, grammar tulisan bahasa Inggris. Kemudian ada view. Nah, untuk tampilan di sini ya. Kita kalau mau bikin slide master atau mungkin membuat tema baru versi kita sendiri karena kita punya perusahaan atau kita bekerja dan setiap kali presentasi itu slide-nya harus standar perusahaan. Nah, itu kita bisa menggunakan slide master. Nah, di sini add-in ini kebetulan saya menginstal Camtasia, di sini otomatis terinclude Camtasia ya. Camtasia itu untuk software merekod layar. Sebenarnya bawaan dari Office PowerPoint sudah ada ya, record slideshow di sini ada juga. Sudah ada ya, ada pilihannya. Nah, merekam. Oke. Oke, itu pengenalan ribbon-ribbon yang ada di Microsoft Office PowerPoint. Oke, kemudian kita akan memulai presentasi baru. Ini saya close dulu aja. File close. Oke, don't save. Nah, ketika membuka tampilan pertama kali seperti ini, ya. Kemudian kita akan caranya menambah presentasi baru bagaimana, Pak? Oke, kita klik file, di sini ribbon file, di sini new. Nah, di sini sudah ada tema yang sudah banyak ya, themes yang kita pakai atau kita buat polosan blank presentation. Nah, setelah kita klik muncul tampilan seperti ini ya. Oke, nah setelah kosong seperti ini, terus Anda mau melakukan apa? Anda bisa mulai create add title, subtitle, ada judul, subjudul. Terus mau menambahkan halaman kedua, klik pada slide-nya ini terus klik kanan, new slide. Nah, ini slide kedua. Ada perbedaan kalau di slide pertama tampilannya title kotak di tengah, terus ada subtitle di bawahnya. Tapi kalau slide 2 ini sudah mulai konten atau isi, di atasnya adalah add title, judul, dan di sini kemudian teks, isi penjelasan dari judul tersebut. Oke, itu tampilan di dalam Microsoft PowerPoint ketika Anda membuat file presentasi yang baru. Oke, kemudian kita masuk ke materi ketiga ya. Langkah ketiga, kita lihat aja di sini. Di modulnya Anda bisa lihat nah, ketiga adalah 6.3. 6.2 tadi memulai presentasi baru. Ya. 6.3 adalah membuat desain slide Anda. Nah, bagaimana Pak caranya? Sebenarnya kalau kita malas membuat desain slide atau tema slide, kita bisa pakai yang versi bawaannya.
Versi bawaannya apa Pak? Banyak sekali versi bawaannya. Kita bisa pilih di sini ya. Misalnya kita mau tema itu berarti desain. Kita pilih tema yang mana? Misalnya Anda suka yang mana Pak? Saya suka yang agak merah. Nah, ini misalnya ada merah dan ada batu bata ya. Ini kemudian di kanan variannya. Varian itu jenis modifikasi dari warna. Ada beberapa untuk tema ini. Untuk varian warna bisa pilih varian warna yang ini. Ya, Anda lihat di sini ada kotak-kotak. Ini adalah informasi warna title, subtitle, konten, footer, header ada di sini semua. Nah, kita pilih yang mana yang paling nyaman. Anda suka. Oh, ini Pak. Ini misalnya kurang nyaman. Ini ada pinknya, red violet nama paketnya. Atau yang mana? Monggo silakan. Nah, kita misalnya pilih, kalau saya suka warna biru sih atau ungu ya. Nah, ini misalnya. Ini di halaman awal judul, di sini adalah kontennya. Nah, oke. Itu untuk membuat presentasi menambahkan tema ya. Atau Anda membuat tema sendiri ya. Membuat tema atau khusus satu halaman, misalnya ini judul ya. Latihan presentasi PowerPoint. Kebetulan ini fontnya uppercase semua ya dari temanya. Misalnya di sini pertemuan ke 6 apa ke 7? Ya, bab 6 aja. Bab 6 yaitu presentasi. Maaf, membuat presentasi. Oke. Nah, ini kemudian langkah 1. Memulai presentasi baru. Nah, kayaknya kurang menarik, fontnya terlalu gede-gede. Kita pilih tema yang lain dulu. Kita ganti temanya. Nah, kita klik di atas ada ribbon design ya. Ribbon design, kita pilih temanya. Temanya kita ganti misalnya yang lebih soft ini mungkin. Nah, ini. Jadi otomatis berubah sendiri sesuai tampilannya ya. Ini poinnya. Nah, oke. Nah, ini ada subjudul, ini ada konten teksnya. Oke, kalau ini terlalu besar kita kecilkan dulu biar lebih. Nah, oke. Itu membuat menggunakan tema yang sudah ada ya, menggunakan tema yang sudah ada. Ini PowerPoint, poinnya harusnya kecil Pak. Ya udah kalau gitu kita ini ganti, kita blok aja. Kita blok. Ini P-nya gede, O I N T-nya kecil Pak. Nah, bisa Anda hapus seperti ini, backspace, tulis lagi, atau tanpa Anda hapus, Anda blok khusus poin, kemudian ke ribbon home, pilih di sini ya, sampainya font ukuran di sini, di bawahnya ini ada cengkes. Nah, mau besar semua, lower atau sentence case, awal kata besar atau capital is word. Nah, ini capital is word. Atau semuanya diblok, diganti capital is word. Klik lagi, ya. Atau nggak bisa uppercase deh. Atau lower semua. Nah, ini capital is word. Huruf pertama dari setiap word jadi besar. Kemudian kita kontrol B, kita blok atau tekan ini B. Nah, ya. Jadi tebel. Oke, itu kalau menggunakan slide yang ada. Sekarang kalau kita mau bikin slide baru sendiri. Oke, kalau gitu kita hapus dulu ini, kita kontrol N dulu aja. Ya, tampilan baru. Oke, bagaimana membuat slide sendiri Pak versi kita? Jika Anda bekerja di suatu perusahaan dan perusahaan Anda itu memiliki tema khusus, misalnya di UMK. UMK kita ingin bikin tema. UMK itu dominan warna biru dan ada kuningnya ya. Oke. Nah, caranya bagaimana Pak? Kita akan bikin tema atau themes yang standar ya, master theme. Caranya bagaimana? Setelah kita buka layar, kita muncul tampilan seperti ini. Kita akan masuk ke ribbon view ya di atas. Klik. Kemudian muncul presentation view dan master view. Nah, kita pilih master view. Di sini ada slide master. Nah, kita klik. Klik. Tampilannya akan berubah. Dan ribbonnya di atas menjadi ribbon slide master. Dan akan muncul kalau kita mau keluar dari sini harus menekan close master view. Nanti kembali ke tampilan tadi. Nah, ini adalah Anda bisa dilihat di sebelah kiri ini
ini adalah format desain slide-slide yang mau kita ubah temanya. Nah, di sini ada kalau mau model slide yang seperti ini ya, atau seperti ini namanya slide comparison ya. Slide comparison. Jadi pembandingan sebelah kiri dan sebelah kanan. Standarnya nanti seperti apa? Ini apa ini? Header, sub header ya. Ini konten ya. Ada konten dengan model bullet numbering, sub bullet numbering. Ini apa ini? Subtitle. Jadi misalnya subbab di dalam satu bab subbab. Maaf, titel dari suatu presentasi ya. Nama babnya. Oke. Atau yang paling atas ini adalah master. Jadi ketika Anda ngubah semua di atas ini, yang bawahnya otomatis terikut atau mengikuti ya, ikut berubah. Sebagai contoh, saya ingin bikin PowerPoint dengan background standar yang sudah saya tentukan. Nah, saya sudah punya desain. Nah, kita masukkan. Caranya bagaimana, Pak? Pada slide ini ya, kita tampilannya seperti ini. Kita akan membuat master slide atau slide master ya, slide apa ya? Paket tema slide yang sudah kita standarkan. Nanti ketika kita bikin presentasi pada minggu kedua, tinggal pakai master ini. Jadi nanti slide-nya sama terus, mirip ya, mirip terus. Oke, caranya adalah kita insert dulu ya, pada ribbon insert di atas kita insert picture. Saya sudah menyiapkan picture-nya tadi. Ada di mana? Sebentar, saya cari di folder sini. Kemudian template. Nah, ini sudah saya yang cari yang paling sederhana saja dulu. Nah, ini ada. Saya pilih gambarnya, terus saya tekan tombol insert. Nah, muncul seperti ini. Ya. Tapi ini menutupi tampilan belakang. Nah, supaya nggak menutupi bagaimana? Kita klik di atas ini ada send backward atau klik kanan pada gambarnya. Ya, send back. Nah, dia ada di belakangnya. Nah, kita atur dulu ukurannya ya. Caranya bagaimana, Pak? Nah, ini digeser-geser pakai mouse. Kita tarik pojoknya. Masih kurang. Kebanyakan. Nah, Pak, layarnya terlalu lebar. Oke, layarnya di sini kenapa lebar? Karena size-nya di sini saya menggunakan 16:9. Ini untuk layar laptop yang memanjang ya, tapi kalau kotak pakai standar. Dan ukuran gambar saya bukan standar, ukuran 16:9. Sehingga kurang full. Sehingga ini saya geser ke kanan dulu, saya full, terus di sini saya tarik. Nah, pas. Agak panjang dikit tidak masalah, tidak begitu kelihatan. Oke. Setelah kita memasukkan gambar, otomatis di slide yang di bawahnya ini, nah, kalau ada judul nanti subbab bab dari judul suatu file presentasi tampilnya seperti ini. Kemudian ini kalau ada kontennya, kalau kita mau bikin tampilan comparison seperti ini, perbandingan, nah, di sini sudah ada tanggal, footer ya. Di sini ada numbering ya. Ini standarnya. Jadi ini membuat cetakannya ya, membuat cetakan atau blueprintnya ya dari suatu tema. Jadi nanti kalau sudah jadi, Anda tinggal mengisi konten presentasinya. Oke, setelah kita masukkan gambar, apa yang kita lakukan? Ya, selanjutnya kita akan mengolah dari tampilan-tampilannya. Tampilan-tampilan apa, Pak? Ya, tampilan-tampilan ini. Dari tampilan apa? PowerPoint slide master yang kita bikin ini. Oke, selanjutnya kita misalnya ingin membuat, kalau di modul itu ada latihannya untuk membuat logo action ya, membuat logo action karena Microsoft Action paketnya. Karena kita kalau mau membuat yang lain deh ya, kita misalnya ingin, ini sudah ada tulisannya, kebetulan ini adalah materi background dari presentasi program studi informasi ya, di program studi saya sudah ada logo UMK-nya. Misalnya kita ingin menambahkan logo di sini ya, logo tulisan action misalnya ya, oke lah kita ikuti seperti modul ya. Atau mungkin warnanya, Pak, UMK kan dominan biru, Pak. Ya sama, Prodi SI juga dominan biru, kita ngikuti universitas. Berarti kita backgroundnya ini kan putih ya, kita kasih agak kebiru-biruan. Caranya bagaimana? Kita klik gambarnya, ini sudah ya gambarnya. Kita masuk ke paling atas saja, master, jangan di title, di master.
Nah, kemudian kita klik gambarnya. Kemudian di atas muncul format, ya kan? Ribbon format. Kita ada color di sini. Nah, ini color, ada warna-warni. Kita mau fokus ke kuning misalnya. Atau mungkin kita mau ke oranye. Atau kita mau pengen ke biru. Tapi birunya ini terlalu ya, terlalu over. Atau kita kembali ke asli. Kita pilih biru yang agak soft. Nah, ini ada ya. Biru yang agak soft. Nah, ini ya, jadi agak soft, nggak terlalu tajam ya. Oke, maka otomatis di bawahnya akan mengikuti semua. Nah, kemudian setelah kita ganti warnanya, colorisasi dari background itu ya, kemudian kita akan bikin apa? Kita mau bikin ini Pak. Jadi kalau saya mau membuat judul, nanti setiap judulnya itu fontnya ukurannya khusus, desainnya pakai word art. Oke, ini kalau gitu kita masuk ke slide master ini ya. Ada tulisan di sini title slide layout. Nah, title slide kita klik ini aja. Nah, ini ada, ini judul ya, ini posisi untuk title. Kita klik kotaknya ya, kemudian kita kasih format, klik. Nah, kita pakai word art aja ya Pak. Jadi kalau kita bikin nanti word art. Nah, stylenya seperti apa? Nah, ini cocok, gak cocok, kurang cocok. Nah, ini ya, kita keren. Jadi nanti stylenya ini Pak. Nah, ada fillnya nggak? Dikasih fill, garis-garis tapi ada fillnya. Nggak perlu Pak. Oke, no fill. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Oke, kemudian sub. Nah, sub judulnya di bawahnya penjelasannya kita kasih warna biru tua. Nah, ini blue ya. Ada pakai di bawah sini standar color blue. Oke. Kemudian judul, saya ingin setiap membuat judul dari suatu title presentasi itu huruf besar semua. Ya udah, kita klik dulu di sini kotaknya, kita masuk ke ribbon home. Di sini pada kelompok font kita ganti uppercase. Nah, jadi nanti setiap Anda membuat presentasi baru dengan tema ini, otomatis halaman utamanya yaitu bagian title atau judul itu menggunakan tuh fontnya adalah uppercase semua atau besar semua. Oke. Kemudian kalau di bagian judul kita perlu tanggal tidak? Atau nggak perlu Pak? Ya, kita hilangkan. Oh, perlu Pak. Oke, tapi nomor nggak perlu. Nah, judul kan nomornya otomatis satu. Oke, kita hilangkan. Tekan tombol delete ya, atau klik kanan di sini. Sini nggak muncul. Tekan tombol delete. Delete. Oke. Kemudian ini footer ya. Tetap ini tanggal. Kemudian kita ke slide konten. Ini yang sering digunakan ya. Nomor, karena di sini ada logo program studi, nomornya harus saya pindah Pak. Nah, ini tanggal ada di sini, tanggal perlu. Oke, kalau perlu, atau footernya nggak perlu. Oh, tanggal perlu tapi dipendekin. Nah, kita pendekin dikit. Nah, footer kita geser. Nah, oke. Kemudian number kita geser ke sini biar nggak terlalu panjang. Number itu pendek, jadi jangan panjang-panjang. Masa slide sampai 1000 halaman kan nggak mungkin ya. Paling slide itu 10, 20, 30. Bikin slide itu jangan panjang-panjang. Kalau terlalu panjang itu boring ya. Terlalu panjang boring ya. Ya enak ya yang panjang-panjang ya. Kecuali mungkin apa panjang? Masa depan panjang ya, umur panjang lah itu baru enak ya. Oke. Oke, sudah slide standar seperti ini. Kita lihat yang kedua. Maaf, yang bawahnya lagi. Master ini kalau ada subtitle seperti ini perlu gak kita gunakan? Ya perlu, kita geser, kita sampaikan, sesuaikan desainnya. Kenapa? Biar nanti ketika ini jadi tema utama, kita enak makanya, tidak perlu ngedit lagi ya. Ngedit itu apa Pak? Ngedit. Nah, lebarnya harus sama. Ini saya scroll ke atas ya. Nah, harus sama. Kalau nggak sama nanti jelek ya. Oh, kurang panjang dikit. Nah, kita samakan dulu. Sudah, baru kita geser. Oke, ini kayaknya agak jarang kepake, kita mungkin lewati, gak usah. Oke, setelah selesai, untuk kontennya fontnya pakai apa? Biasanya Calibri desainnya, standarnya.
ini fontnya pakai Calibri, Pak. Jangan Calibri, Pak. Ya udah, untuk judul saya ganti dengan font apa misalnya? Arial ya, misalnya deh. Dengan ukuran 44 atau 48. Untuk subnya informasinya menggunakan Arial juga dengan font 18. Jadi nanti ketika ini sudah jadi template, nanti tinggal pakai gitu loh. Sekarang yang konten untuk isi kita gunakan font mulai yang atas dulu aja. Yang ini 28, kebesaran 24. Nah, yang bawahnya second level 20 misalnya. Yang level ketiga 18. Selanjutnya ini 16 dan yang terakhir level kelima 14. Oke, untuk subjudulnya di sini 44, 40 deh. Nah, oke. Di sini juga saya pingin, Pak, subjudulnya nanti ada warna khusus. Oke, kita masuk ke format. Kita kasih word art misalnya. Kasih word art blok apa? Misalnya warna biru, merah, kuning, hijau. Nah, ini sama deh. Nah, kita kasih sama. Uppercase juga, Pak. Oke, kita masuk ke ribbon home, kita ganti uppercase. Oke. Ya. Setelah ini selesai, ya. Kemudian kita ada misalnya ada garis di bawahnya. Oke. Di semua file ada garis di bawah di atas tulisan program studi informasi. Oke, kita masuk ke slide master di paling atas. Kita masukkan insert shape panah ya. Nah, kita kasih ini, Anda lihat di layar garis. Nah, saya turunkan dikit biar pakai panah di keyboard biar rapi. Kemudian kita ukur ukurannya. Kalau di modul itu ada contoh sampai 6 poin. Kegedean ya, kita 4,5 aja deh. 4,5. Dengan model arrow-nya paling bawah itu round, bulat kanan kiri. Oke. Warnanya biru atau mungkin kita mau ganti warnanya merah. Kurang keren. Oranye mungkin kurang keren. Tetap warna biru ya, paling ganteng ya. Warna biru deh. Ya, birunya jelek. Oke, sama. Dah, oke. Setelah selesai kemudian nah, ini tema bawaan. Setelah selesai, kita bikin ini, kemudian di sini ada tambahan logo. Nah, kalau mau masukkan logo misalnya ya, logo apa, Pak? Nah, kalau mau menambah logo di pojok itu tinggal tambahkan aja di sini misalnya insert ada kotaan misalnya di sini atau bulat di sini di logo di atas misalnya. Nah, misalnya ya, ini logo, ini kan biru semua. Outline-nya saya kasih no tanpa outline. Oke, kemudian saya copy menjadi 2 gambar bulat juga. Nah, caranya bagaimana? Saya klik pakai mouse, klik kiri, kemudian saya tekan kontrol. Saya tekan kontrol dulu, maaf, kontrol di keyboard. Klik kiri, tarik, lepaskan. Nah, jadi 2. Itu copy. Cara lain untuk mengcopy paste, ya. Setelah itu yang kedua ini saya kasih warna shape-nya putih deh. Nah, kemudian saya bikin seperti ini. Nah, oke, kayaknya kurang turun dikit. Saya pakai keyboard aja biar panah ke bawah, kontrol panah ke bawah biar lebih eye-catching. Nah, sudah. Ini putih ya, jadi jelek ya. Pada backgroundnya agak biru, jadi kita ganti. Jangan putih. Shape fill-nya kita ganti agak birunya yang masuk. Nah, masuk yang mana? Wah, birunya yang sudah ada nggak ada yang masuk. Kita kasih more file picture. Nah, kita pilih custom saja. Kita pilih yang mana ya? Yang pas mana ya? Wah, agak susah ya. Ini kurang. Nah, ini agak mendekati. Kita oke. Ya, dikit lah. Kemudian kita kasih logo huruf. Oke, kita kasih text box. Insert text box. Ini klik. Nah, kita kasih tulisan UMK. Oh, fontnya putih. Kita blok dulu. Kita ganti fontnya warna. Kita pindah ke format, ribbon format. Kita kasih warna teksnya
apa merah. Merah. Jangan lupa di bold ya. Kita ke ribbon home, bold. Ukurannya diperbesar. Bisa pakai keyboard, tekan kontrol sama kurung kotak penutup. Kurung kotak penutup, nanti dia membesarkan font, atau kurung kotak pembuka itu mengecilkan font. Nah, atau Anda bisa pakai di sini. Ini membesarkan, ini mengecilkan, atau langsung ke ukuran saja deh, lebih cepat misalnya. Tapi kan jelek. Oke, kita geser. Nah, kurang pas ya. Oke, enggak apa-apa. Ini ya kita geser deh, backgroundnya yang biru ini. Oh, sorry. Biar edging. Nah, keren ya. Sip. Nah, supaya nggak bergeser ketiga-tiganya, kita kontrol, tekan yang belakang, biru yang paling belakang. Sorry, ini tarik dulu. Nah, tekan biru yang belakang, terus biru depan, terus pada format di atas ini ribbon, kita pilih paling kanan, group. Oke. Nah, jadi kalau mau digeser-geser enak. Keliru, maaf. Geser-geser. Nah, kurang ke bawah, Pak. Kegedean. Oke. Taruh di bawah saja, Pak. Sorry, backgroundnya kena. Taruh di bawah. Sorry. Kok salah, maaf. Nah, taruh di mana? Di sini, di atasnya program studi misalnya ya. Oke, atau di sini bawahnya ini logo UMK. Tapi ini kegedean, Pak. Kita kecilkan. Oke, dikecilkan. Pak, fontnya menjadi nggak sesuai. Kita klik fontnya. Nah, kita double klik font. Nah, kita kecilkan. Nah, oke ya, ganteng ya. Sip, kurang pas setengah. Kita geser dulu. Nah, sudah oke. Otomatis di slide selanjutnya sudah ada ya, sesuai semua ya. Mau masuk dia. Template apapun, dia logo ini saya geser-geser ke bawah, semuanya masuk. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti apa yang perlu kita lanjutkan, Pak? Misalnya kita selesai dulu ya. Ini kita save. Selesai, berarti kita close. Tekan tombol close master view. Klik. Oke, tampilannya udah jadi. Ya. Anda sudah punya suatu tema baru versi Anda sendiri. Kita bikin judulnya aja, misalnya di sini bab 6 ya. Dasar presentasi. Oke, subnya infonya apa? Misalnya di sini keterampilan wajib komputer. Enter. Universitas Muria Kudus, semester Gasal 2020-2021. Oke. Pak, misalnya ini kok keterampilan komputernya ukurannya fontnya sama, harusnya lebih gede dikit. Oke, kita blok aja. Kita blok di sini. Kita perbesar aja ke ribbon home, di sini ada. Nah, oke, udah macam ya. Universitas Muria Kudusnya kurang gede dikit. Kita blok Universitas Muria Kudus. Kita perbesar dengan tombol A besar A kecil ini, atau dengan langsung ke ukuran fontnya 20 misalnya, atau 24. Nah, ya lebih menarik ya. Oke, kalau sudah selesai ini, terus apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita misalnya ini kan sudah jadi menggunakan template versi kita. Kita mau bikin halaman kedua. Udah di sini pada outline sebelah kiri ini kita klik kanan new slide. Nah, slide yang kedua sudah mengikuti standar desain yang kita bikin ya. Ada logo UMK-nya, ada garis bawahnya. Nah, ini nggak bisa diklik lagi karena ini bukan image tambahan ya. Oke, kemudian di sini misalnya pendahuluan. Nah, di sini kasih keterangan menjelaskan tentang bla 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 bla. Nah, Anda tambah slide lagi, new slide. Nah, sama. Pembahasan. Nah, gitu ya. Oke. Oke, itu langkah 6.3 sudah selesai. Kalau kita ingin ini menjadi tema standar, kita simpan dulu. Cara menyimpannya bagaimana, Pak? Cara menyimpannya adalah nah,
Ini kita klik di ribbon desain di atas. Pada themes ini ada panah ya. Pilihan tema banyak ya. Kita pilih bahwa ada save current theme. Nah, kita klik terus kita masuk ke folder mana misalnya. Foldernya Windows bawaan atau kita bukan folder lain ya. Di sini aja Pak, kita kasih nama apa? Nama KW komputer. Oke, tema ini akan kita gunakan pada materi-materi selanjutnya. Misalnya seperti itu. Tekan tombol save. Oke. Nah, kalau saya membuat new baru, misal Ctrl N atau file, new presentasi, blank presentation ya. Kita blank presentation. Kemudian pola seperti ini, kita masukkan desain, kita cari tema kita. Tema barunya mana ya? Nah, ini ada custom. Nah, ini milik kita. Klik. Nah, ini sudah tema kita gunakan. Nah, misalnya pertemuan bab 7. Nah, ada penjelasannya. Apa? Font-fontnya sudah sama persis gitu loh. Jadi ini menjadi template ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita close yang ini aja. Kita masuk ke yang ketiga tadi, lanjut. Selanjutnya adalah membuat slide basic. Kita udah berapa lama ini ya? Udah setengah jam ya. Slide basic. Slide basic itu bagaimana? Slide basic itu adalah untuk membuat mengisi, misalnya kita membuat outline. Outline itu mempermudah kita untuk membuat materi. Ya. Caranya bagaimana, Pak? Nah, caranya gini. Kita masuk ke ribbon home ini misalnya. Ini kan sudah ada beberapa ya. Kita hapus dulu ya yang slide kita hanya fokus ke slide pertama dulu. Ini tampilan jadi polos ya. Kemudian kita masuk ke view, ribbon view. Di sebelah kiri ada outline view. Saya klik outline view. Nah, ini muncul ya. Ini muncul outline atau informasi dari layar slide yang ada di depan saya atau paling atas ini, cover atau judul. Semua tulisan muncul di situ. Yang warna tebal itu adalah title, yang bawahnya itu informasi. Sekarang kita kalau mau menambahkan halaman kedua atau slide kedua. Ya, kalau lewat normal kan bisa klik kanan new slide. Kalau lewat outline view berarti caranya adalah kita tekan tombol Ctrl Enter bareng. Nah, muncul. Bab 2 apa di sini misalnya pendahuluan, terus keterangannya. Keterangan dari pendahuluan, guys, gitu ya. Terus kita mau tambah lagi, kita klik pada di sini ya. Slide 2 Ctrl Enter muncul lagi. Kita tulis pembahasan. Nah, apa itu pembahasan? Apa itu pembahasan? Akan kita bahas. Nah, misalnya gitu. Terus mau nambah lagi, Ctrl Enter. Nah, otomatis di sini halaman keempat ya muncul. Penutup, misalnya gitu. Oke, misalnya penutup. Jadi penutup. Oke. Ya. Penutup ya. Penutup ini adalah penutup. Oke, ini sebentar ada intermezzo ya. Oke, ini sudah jadi ya. Jadi cara membuat outline. Kenapa outline perlu ditampilkan dalam tampilan outline? Gunanya untuk mempermudah kita kalau membuat suatu konten. Mempermudah. Kalau kita tampilkan kembali ke normal seperti ini, ya kelihatan ya isi-isi dari slide-nya. Tapi kalau kita outline view kelihatan kata-katanya apa sebelah kiri di sini. Oke, kemudian kita akan masuk ke dasar font dan lainnya. Ya, bab 6.5 saya rasa tadi sudah saya jelaskan untuk membuat font. Kalau ini kita menggunakan template yang telah kita bikin, tema yang kita bikin tadi, tapi kita bisa merubah. Caranya Pak, ya udah judulnya saya rubah Pak, saya nggak suka pakai garis-garis miring gini. Oke, kita blok. Nah, terus kita kemudian klik ribbon format. Kita ganti save filenya mau Nah, ini word art-nya kita mau ubah. Misalnya kita blok clear word art misalnya. Clear word art dulu, setelah itu baru kita save fill dari font. Kita kasih warna merah misalnya, terus kita bold, tekan B. Nah, misalnya. Kita mau rubah, bisa ya. Bisa. Tapi kalau kita mau nambah halaman di bab 2 nanti misalnya
ya. Ini saya kontrol, saya kembali ke view dulu, saya kembalikan ke normal view. Kalau saya mau kembali ke bab 2, new ini sudah saya ganti warna merah, saya new slide, tetap nanti dia masih standar karena standarnya temanya yang kita bikin tadi seperti itu, tapi tetap bisa dirubah. Ini bisa dirubah semua. Oke, mudah ya. Untuk membuat rata kiri rata kanan, ini mau mungkin lebih rapi, dibikin rata kiri atau rata kanan ya. Oke, bisa seperti itu. Atau mungkin mau diperbesar, atau mungkin ada yang merasa, Pak, saya mau judulnya yang lebih menarik, Pak. Oke, dibuat rata kanan dulu. Kita blok, rata klik tombol rata kanan, align right atau Ctrl R. Fontnya ini terlalu besar, kita kecilkan ya. Pakai ini juga bisa, tombol decrease font atau Ctrl sama kurung kotak pembuka. Kemudian jarak fontnya diperjarang, Pak. Nah, ini kita ada di sini ya, di atas font character spacing. Kita bikin loose, very loose, nah, atau loose saja ya, agak memanjang, jadi antar font ada jedanya biar lebih rapi. Oke, itu 6.5. Sekarang yang terakhir adalah 6.6, memasukkan tabel dalam slide. Kita masuk ke slide kedua. Ini yang kosong ya. Kita ini memasukkan tabel. Caranya bagaimana? Caranya ada di modul sebenarnya ya. Di modul di halaman 49 Anda bisa lihat di situ cara memasukkan tabel-tabelnya. Caranya sebenarnya gampang sih, tinggal insert, pada ribbon di atasnya ada insert ya. Kita masukkan tabel. Berapa tabel yang mau diinput? Ini. Tabel 4 kolom 4 baris misalnya. Nah, ketika Anda bikin, otomatis muncul namanya ribbon design di atas. Kalau Anda klik ke di luar kotak ini, tabel, ribbon desainnya hilang. Tapi kalau Anda klik objeknya, nah, ribbon desainnya muncul. Nah, Anda bisa klik desain, terus kemudian rubah formatnya. Di sini ada tabel stylenya. Kita bisa bikin yang mana? Ini, Pak. Nah, misalnya, atau mungkin yang agak kebiru-biruan, Pak, karena ini backgroundnya biru misalnya. Anda bisa ikuti ya. Ada, tinggal diisi di sini, misalnya headernya nomor, nama mahasiswa, alamat, status, jomblo, berpacaran, poligami, poli pacaran tuh apa? Pacarnya banyak. Pacarnya lebih dari satu. Terus kita ribbon taruh di tengah, rapi, dirapikan, terus diisi ya. Oke, misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Oke, itu materi kita sampai ke halaman 49 di modul, yaitu pengenalan dasar dari PowerPoint. Jangan lupa kalau setelah membuat latihan perlu di-save, misalnya tinggal file, save ya. Mau disimpan di mana? Di browse, taruh di desktop misalnya, dasar presentasi, nama judulnya, terus save. Oke, sudah ada simpan. Ini sudah ada info, kalau sudah memiliki nama berarti sudah tersimpan. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada tutornya masing-masing ya. Semoga nanti di bab-bab selanjutnya Anda akan belajar lebih konten yang lebih menarik lagi ya. Tetap semangat, tetap bahagia, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker ya, dan lupakan mantan. Terima kasih, selamat sore, selamat malam, selamat pagi kalau yang belajarnya dari tengah malam, selesainya pagi, dan selamat siang, selamat berbahagia, selamat belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Terima kasih.